Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Susiana SPJ selaku Kepala Sekolah SDN 2 Karangwaru, Bapak Ibu Guru Pengajar di SDN Karangwaru, teman sejawatku yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat, hidayah, serta taufiknya sehingga pada siang ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita SDN 2 Karangwaru. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dan studi kesediaan panjenengan meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi dalam rangka aksi nyata saya modul 1.4. Bapak Ibu, hari-hari ini seperti panjenengan ketahui bahwa saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak atau PGP seperti itu. Terima kasih saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu mendukung dan mendorong saya untuk ikut daftar guru penggerak sekitar 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah setelah melalui tahap 1, tahap 2, akhirnya saya lolos, dan pada hari ini saya sudah memasuki 2 bulan di program pendidikan guru penggerak. Program saya ada 6 bulan, ada 3 modul. Untuk 2 bulan pertama, saya mencapai baru 1 modul. Di dalam 1 modul itu terbagi menjadi 4 bagian yang kami sebut modul titik 1, modul titik 1.2, modul titik 1.3, dan modul titik 1.4. Pada modul 1.1 itu tentang paradigma berpikirnya tentang dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.1 itu baru saya pahami
bagaimana sesungguhnya menjadi seorang guru yang sebenar-benarnya. Kalau dulu saya mungkin mikirnya, ternyata bukan saya saja, tapi teman-teman GKP yang lain juga berpikir bahwa guru hanya mengajarkan, yang penting memberikan ilmunya kepada siswa. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1 baru kami pahami bahwasanya pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Ternyata pengajaran itu hanyalah bagian dari pendidikan, seperti itu. Pendidikan lebih luas lagi, mencakup bagaimana guru sebenarnya hanya seorang penuntun, menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh anak. Jadi kepandaian kodrat dari Allah untuk anak tersebut. Guru hanya mengemong, menuntun. Jadi seandainya kita memiliki murid yang kemampuannya berbeda, kita pahami bahwa posisi guru hanyalah seorang penuntun, menuntun kodrat anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ketika dia menjadi manusia individu hingga kebahagiaan masyarakat. Di modul 1.2 kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Di situ ada 5 nilai seorang guru penggerak. Yang pertama, selalu berpihak pada murid. Jadi apapun murid yang harus diutamakan. Yang kedua adalah mandiri. Guru harus bisa mandiri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, guru sekarang tidak sendiri ingin jadi yang terbaik sendiri, bukan seperti itu. Sekarang lebih banyak berkolaborasi. Yang keempat adalah inovatif. Jadi guru mengikuti perkembangan zaman yang saat ini. Dan yang terakhir adalah reflektif. Setiap melakukan apapun itu, guru harus merefleksi kembali. Setelah mengajar, setelah berkegiatan seperti ini, harus mengadakan reflektif atau refleksi untuk dirinya untuk menuju yang lebih baik. Di modul 1.3 kami mempelajari tentang visi guru penggerak, di mana seorang guru penggerak harus punya mimpi, harus bagaimana dia berkiprah ketika sekolahnya untuk lebih maju, seperti itu. Nah, kebetulan modul itu saya terima ketika di bulan November bertepatan dengan Hari Guru. Ketika saya pendidikannya pas itu, akhirnya tercetus dalam ide saya untuk memberikan ide, dan alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah menerima dan teman-teman menyempuyung atau bahasanya mensupport penuh dengan mengadakan lomba puisi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, ketika di pendidikan, di Zoom meeting atau di mana-mana, apa yang telah kamu lakukan, dan itu mungkin bagian kecil dari ide saya untuk mengadakan lomba puisi. Tetapi alhamdulillah setidaknya anak-anak senang, dan mereka dengan sering bertanya ke saya, Bu, kapan lagi ada lomba puisi, seperti itu. Nah, di modul 1.4 yang akan kita designasinya adalah budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Sebenarnya sudah banyak budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti pada akhirnya saya harus memilih salah satu yang harus saya tuangkan, dan saya mengambil 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada diseminasi ini, di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, sebelum saya menerapkan langsung ke 5S-nya, saya harus mensosialisasikan tentang apa itu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Dua Karangbaru. Ini foto bersama teman-teman guru SDN Dua Karangbaru. Selamat datang para guru hebat, guru SDN Dua Karangbaru. Mari belajar bersama demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta.
tentang budaya positif di sekolah. Sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi sekali lagi poinnya berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, seperti yang dicita-citakan untuk tujuan pendidikan kita, yaitu mewujudkan manusia yang berprofil pelajar Pancasila. Konsep utama dalam modul 1.4 budaya positif yang akan kita kaji hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ialah berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman, kalau dulu kita mengajarnya secara klasikal sesuai dengan kurikulum yang ada. Di kurikulum dengan paradigma baru di sini yang dimaksudkan adalah kurikulum merdeka dengan titik poinnya di berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya adalah anak itu memiliki karakter dan potensi diri yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya di paradigma baru itu kita tidak bisa mengajar lagi secara klasikal. Yang penting kita memberikan ilmu, entah paham entah tidak, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar melihat karakter dan potensi diri anak. Terkadang ada anak yang paham dengan gurunya bercerita, gurunya mendongeng, atau hanya dengan mendengarkan anak sudah paham. Ini yang termasuk tipe auditori, yaitu dengan hanya mendengarkan saja anak paham. Tetapi ada anak yang visual, jadi setelah melihat baru mereka paham. Maka di sini guru harus bisa menciptakan media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk visual kita bisa menggunakan video itu atau gambar-gambar seperti di kelas 1 itu simbol-simbol Pancasila, jadi anak harus benar-benar ditunjukkan. Dan yang ketiga, ada yang anak yang cenderung kinestetik. Kinestetik itu secara gerakan. Jadi kita ajak anak untuk langsung praktik. Yang kita bahas pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, kalau kita mengenal istilah disiplin di Bapak Ibu, itu yang terpatri dalam pikiran kita nomor 1. Kalau ada kata disiplin, tepat waktu. Nah, tepat waktu. Nggih, peraturan. Jadi kalau ada orang ngomong disiplin, maka yang ada dalam pikiran kita tepat waktu. Ini pasti tentang peraturan, dan kalau ada peraturan, ini pasti tentang hukuman. Peraturan dan hukuman itu sejoli seperti itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, peraturan itu kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya mendengar kata disiplin langsung kita merasa tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi diinginkan motivasi atau kesadaran untuk berdisiplin itu dari intrinsik atau dari dalam dirinya, bukan lagi dari ekstrinsik, karena takut hukuman, takut ancaman, jadi terkesan paksaan.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, tanpa paksaan, dan tanpa hukuman. Memang ini harus kita membiasakan Bapak Ibu. Untuk disiplin itu butuh waktu dan memang butuh komitmen. Yang kedua yaitu tentang kebutuhan dasar, hal yang mendasari kebutuhan manusia. Ini yang selalu oleh baik anak kecil ataupun orang dewasa untuk memenuhinya. Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makan, pakaian, rumah, itu sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, kalau dia melakukan sesuatu, katakanlah nakal atau melakukan kesalahan, itu sebenarnya mungkin karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, murid kelas 1 ada yang suka makan, kebetulan hari itu dia tidak membawa makanan, terus akhirnya dia mengambil makanan temannya. Nah, sebagai guru, kita bisa, kalau dulu langsung memarahi tanpa tidak ada alasan, kok penting kamu salah, kamu sudah mengambil makanan temanmu. Tetapi di era sekarang, di paradigma baru itu, kita memahami dulu, oh kenapa anak ini kok sampai mengambil makanannya temannya. Adakah sesuatu yang membuat dia melakukan itu? Sebenarnya ada 5 alasan. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah bertahan hidup. Mungkin dia lapar. Iya Bu, saya sangat lapar dan saya ingin makanan itu, akhirnya saya makan. Sebagai guru kita tidak bisa langsung marah seperti di era kecil saya. Kita lebih memahami, oh itu alasannya, dan kita akhirnya nanti di materi kita terakhir ada yang namanya restitusi. Bagaimana sikap kita ketika ada masalah seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, setiap orang membutuhkan kasih sayang dan merasa didapatkan seperti itu. Nah, ketika kita ada murid kita kok memakal minta perhatian, ternyata itu kebanyakan adalah karena kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tua di rumah. Kemungkinan seperti itu. Jadi ketika dia di sekolah, dengan dia berbuat nakal, akhirnya diperhatikan. Ini sangat kelihatan ketika anak di kelas 1, Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, cuma dia ingin, karena dengan dia nakal, akhirnya gurunya datang, foto. Nah, ketika diperhatikan itu dia merasakan dia menerima kasih sayang dari gurunya, walaupun dia tahu itu salah. Guruku hanya isoni moro karena saya nakal. Ada perasaan seperti itu. Ternyata setelah saya tanya tentang background keluarganya, oh iya, ternyata memang kurang kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kemampuan dirinya ingin ditonjolkan lebih dari temannya. Contohnya begini, saya punya murid diem mananya. Waktu saya mau minta tanda tangan absen ke kepala sekolah, saya bilang, ya, Bu Guru minta tolong ini diantar ke mejanya kepala sekolah, minta tanda tangan. Enggak Bu, saya takut. Nah, karena saya tahu murid saya ini tidak percaya diri, sering takut, akhirnya memang saya sengaja untuk biar dia berani. Ketika bilang begitu, temannya yang dia lagi memenuhi penguasaan diri langsung bilang, ini saya saja, saya berani Bu. Oh enggak. Kalau kita langsung bilang, oh enggak, Bu ini pengen ini, tidak bisa. Karena apa? Anak, dia akan kecewa. Itu akan melukai, karena saat itu dia lagi ingin menunjukkan kemampuan dirinya. Maka sebagai guru kita harus bijak, oh iya kalau begitu berdua ya, minimal itu, jadi tidak melukai salah satu. Yang keempat adalah kebebasan. Setiap anak ingin bebas, setiap orang ingin bebas, tanpa aturan yang mengikat dalam arti sebenarnya. Terkadang anak waktunya pembelajaran dia masih ingin bermain. Jadi kita pahamkan ke anak, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa seenaknya. Jadi memang ini untuk kebebasan, jangan sampai dengan adanya kebebasan akhirnya tidak ada batasan.
Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesenangan. Saya contohkan murid saya yang makan temannya itu tadi. Ternyata saya mengambilnya tidak karena lapar, Bu. 3 hari kemudian, loh kenapa? Saya merasa senang ketika teman saya sedih. Ada orang yang cenderung ketika melukai seseorang itu dia sedang kebutuhan dasarnya kesenangan dirinya. Ini dalam dunia ini itu adalah suatu kesalahan, kegagalan dia dalam memenuhi. Seharusnya ketika memenuhi kesenangan itu kan tidak harus mengorbankan perasaan temannya seperti itu. Itulah dimana guru bertugas untuk menuntun. Yeah. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu monggo wonten air putih di depan panjenengan saged dipun unjuk. Ini yang keempat Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada motivasi yang intrinsik dari dalam diri kita, ada motivasi yang ekstrinsik karena dari faktor luar. Contohnya yang berlaku untuk masalah kedisiplinan. Terkadang anak ataupun kita ingin melakukan disiplin karena takut hukuman, karena peraturan, maka itu adalah motivasi ekstrinsik karena takut hukuman. Ada lagi karena ingin pujian. Ini anak terkadang pengen datang lebih pagi, ingin dipuji gurunya. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Apakah ini salah? Menurut saya tidak. Nah, tetapi sebagai guru kita mengajarkan untuk mereka memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang keluar dari kesadaran dirinya bahwa ketika aku disiplin, maka aku menghargai nilai-nilai kebajikan pada diriku. Aku menjadikan diriku sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang aku lakukan. Tunggu, untuk perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini Bapak Ibu, ada 4 yang selama ini kita lakukan dan nanti pada akhirnya tidak direstitusi di materi kita terakhir nanti terjawab bagaimana sebenarnya yang sikap kita harus seperti apa. Yang pertama hukuman. Ketika memberikan hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid terpaksa menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Jadi era pembelajaran kita zaman saya kecil dan sekarang di paradigma baru ini memang berbeda. Di paradigma baru ini kita benar-benar menjaga psikologi perasaan anak. Padahal kita kadang berpikir dengan memberikan hukuman kita berharap anak lebih patuh, lebih disiplin untuk mengajari sedini mungkin, apalagi kita sebagai guru di sekolah dasar. Tapi ternyata menurut para pakar hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, dan murid akhirnya akan menjadi rendah diri. Dan ini yang kedua adalah penghargaan. Terus terang ketika saya menerima modul ini, di bab ini saya sempat bertanya pada fasilitator saya, kenapa seperti ini? Penghargaan katanya tidak efektif, secara psikologi tidak efektif. Ini merusak hubungan dalam kurung bersifat iri. Maksudnya bersifat iri itu ketika temannya mendapat juara, maka ada temannya yang merasa iri seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Katanya karena hanya mengejar penghargaannya itu, jadi dia takut pada aturan harus begini, itu mematikan kreativitas. Dengan menghukum dengan sistem ranking, itu juga tidak boleh, karena itu di kurikulum Merdeka kita tidak ada ranking. Yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Seperti ketika ada murid terlambat, terus
kita kalau secara konsekuensi kita tanya, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu terlambat? Iya Bu, kalau konsekuensinya atau sebenarnya konsekuensi itu suatu peraturan yang sudah kita sepakati, itu adalah saya dihukum. Itu ternyata itu juga kurang karena kita akan murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di era paradigma baru ini yang disuguhkan adalah restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara mendisiplinkan murid. Pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inti dari restitusi ini adalah ketika anak melakukan salah, maka guru hanya menanyakan kepadanya, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memang benar tugas guru di era sekarang lebih berat karena kita harus benar-benar menahan. Ya, terkadang kan ada ya anak yang tidak mematuhi aturan seperti datang terlambat ketika upacara atau memakai seragam yang tidak lengkap seperti itu. Tetapi di sini kita belajar untuk restitusi dengan pendekatan ketika anak harus menyadari kesalahannya, kemudian kita bertanya apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, seperti itu. Dan jadi jawabannya itu dari anak, bukan dari kita yang menentukan. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terkadang untuk anak kelas 1 gurunya yang menawarkan bagaimana kalau solusinya seperti ini. Jadi oh iya saya setuju, jadi bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti itu. Tadi ada 5 dasar kebutuhan, mungkin dia melakukan kesalahan karena ada salah satu dari 5 dasar kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Dan yang paling penting itu menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika ada anak ataupun orang melakukan kesalahan, apapun, seberapapun besarnya kesalahan itu, kita berusaha untuk menguatkannya. Ternyata itu benar. Saat kita sendiri yang melakukan salah dan orang lain menguatkan kita, dia sedang melakukan yang namanya restitusi, kita merasa senang. Setidaknya nanti ada bagaimana guru dengan tidak boleh mengatakan hal yang keras. Jadi melihat lebih ke dalam diri si anak, seperti itu. Ini bagus menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika kita melakukan atau orang lain atau orang dekat kita melakukan kesalahan, maka kita menguatkannya dan fokus pada solusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya yang saya KPR. Nah, kalau kita tipe menghukum atau hukuman selama 10 menit bisa jadi seperti itu. Ada yang kalau dengan sistem konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi guru tegas dan menghormati peraturan. Untuk restitusinya, guru menempatkan keyakinan kelasnya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanya kenapa dia tidak mengerjakan PR dan apa langkah selanjutnya agar dia
tidak melakukan kesalahan yang sama, selalu mengerjakan PR. Jadi ada dialog antara Bapak Ibu guru dengan siswa yang melakukan salah. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Tipe yang penghukum, segala sesuatunya sesuai harus dengan aturan. Jika salah harus dihukum, tidak peduli dengan alasan apapun. Ini tipe penghukum, biasanya dengan suara yang keras. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya gurunya menyampaikan dengan lirih, dengan melas, ya. Nyapa loh, kok yo panggah terlambat seperti itu. Jadi gurunya itu lebih ke kamu itu sudah dibilangi pada diulang-ulang, memalukan. Nah, anak akhirnya akan merasa bersalah. Dia akan itu akan membekas sampai anak nanti dirasa aku loh tahu ngenek nih karo guru. Itu karena bukan hukumannya, tetapi ucapan guru yang menusuk itu walaupun diucapkan diri atau pelan, tetapi akan terus membekas. Ini adalah tipe pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah tipe teman. Jadi gurunya seperti temannya. Iya loh terlatih. Yo anu. Nah, ada candaan di situ. Ada plus minusnya. Mungkin murid jadi dekat sama gurunya, tapi ada negatifnya di mana murid akhirnya cenderung sama gurunya mengabaikan. Aku loh dianggap konco nih, kita berteman ya. Itu ada tipe seperti itu. Nah, yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini sama dengan orang yang mengawasi harus sesuai dengan konsekuensi atau aturan yang berlaku. Nah, kita di era ini diharapkan kita bisa menjadi manajer di poin yang terakhir. Bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai guru, tidak hanya menghukum, tidak membuat rasa bersalah saja, tetapi bisa memahami siswa kenapa dia melakukan kesalahan. Dan di akhir modul itu dikatakan bahwa kita memang berusaha harus menjadi manajer, tetapi ada kalanya memang kita harus menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman atau pemantau. Tetapi tetap diharapkan di era pembelajaran yang baru, paradigma baru itu, kita memposisikan diri sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu tadi ya. Kalau penghukum, patuh aturan sekolah, kamu berdiri di depan barisan. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Ya, biasanya diucapkan dengan lirih, tapi anak sangat terasa. Kalau teman, ayolah yang penting buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, jangan diulangi ya. Gitu. Kalau pemantau, kamu salah, sudah melanggar. Apa peraturan konsekuensinya? Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Ya, tugas kita semakin berat Bapak Ibu di era ini, di era modern, dengan banyaknya masalah pada anak-anak, tetapi kita harus berupaya menjadi manajer. Keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin kita sering mendengar istilah keyakinan. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Dari kata yakin sesuatu yang diyakini gitu Bapak Ibu. Di situ disimbolkan dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa Bapak Ibu? Karena ingin selamat, ya. Karena kita ingin selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita ingin terhindar dari COVID. Kita
Nah, selamat, sehat, terhindar dari COVID, itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan di tempat kerumunan harus menggunakan masker, itu yang namanya peraturan. Tetapi kalau keyakinan, karena kita tahu kenapa aturan itu dibuat, akhirnya karena ingin sehat. Nah, keyakinan inilah yang harus ditanamkan ke anak. Karena itu Bu Ari dulu membuat keyakinan kelas. Ketika dulu Bu Ari menyampaikan materi keyakinan kelas di budaya positif, ini maksudnya apa? Baru saya ngepo. Jadi keyakinan itu harus disepakati antara guru dan murid, seperti itu, dan dilaksanakan bersama-sama. Ini di selanjutnya kegiatan membuat keyakinan guru bersama murid, membuat keyakinan kelas. Jadi berdiskusi tentang keyakinan kelas. Guru menyampaikan kepada murid seperti ini di kelas, aturannya kita tidak boleh begini. Itu harus disepakati antara guru dan murid. Terus merumuskan peraturan tersebut, kemudian menempelkan keyakinan itu di kelas yang terbaca, yang mudah terbaca oleh anak. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di budaya positif, poin terpentingnya di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Langkah pertama, sebenarnya langkahnya boleh dibolak-balik, tetapi ini lebih mudah. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah ketika anak bersalah, langkah pertama kita adalah menstabilkan identitas. Pribadinya dia sudah mengakui salah, tetapi kita tidak boleh, kamu salah, kesalahanmu sangat besar, seperti itu tidak boleh. Tetapi begini, setiap orang pernah melakukan salah, seperti itu. Sulit ya, walaupun sulit memang kita harus belajar ya, menstabilkan identitas. Ketika dia salah, kesalahan entah itu besar sekali, memecahkan kaca atau apa, kita tidak bisa langsung, kita harus menahan untuk langsung marah. Kita menstabilkan dulu identitas dia. Iya, kamu sudah menyadari kalau kamu salah. Iya Bu, kan biasanya anak peraturan ya, itu iya, setiap orang pernah melakukan salah. Ditenangkan dulu, yang kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan itu, apa sebabnya, apa alasannya, seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu di peraturan keyakinan kelas kita bahwa mencuri itu tidak boleh, baik itu mencuri uang ataupun makanan temanmu. Iya Bu, saya salah. Biasanya jadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Terus solusinya apa? Dan ada setelah ini adalah segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi yang saya buat ini real, nyata, yaitu meminta uang temannya dengan paksa. Ini dulu ditengahi oleh Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Itu yang murid saya yang namanya yang ini sempat memang ternyata tidak pernah diberi uang sama orang tuanya untuk jajan di kantin, karena alasannya takutnya kalau jajan di kantin makan sembarangan, akhirnya katanya sering radang terus masuk rumah sakit. Tapi yang namanya anak inginnya punya uang, ya beli jajan seperti itu, tetapi orang tuanya belum bisa memahami, tetap tidak diberi uang. Akhirnya dia selalu kasarannya memalah atau meminta paksa pada temannya. Nah kebetulan mungkin ada 1-2 temannya, kalau anak perempuan diem dikasih gitu. Ternyata ada yang hari itu dilaporkan ke orang tuanya, dan akhirnya orang tua anak yang diminta itu datang ke sekolah memberitahu bahwa selama ini sering meminta seperti itu. Dan saat itu, saat pendidikan saya di guru penggerak menuntut saya mengambil salah satu contoh real kenyataan, maka yang saya pakai adalah ini. Tentu saja saya permisi ke anaknya bukan berarti menyebarkan atau bagaimana, tetapi ini demi pendidikan. Aku nanti ke error bukan sakit putus lambungnya.
terang yang saya upload ini adalah memang tugas Bapak Ibu, tugas yang saya upload di modul 1.4, dikasih waktu 1 minggu kemarin itu harus menyelesaikan ini, dan ini 2 kali take. Memang ini fenomena yang dialami anak-anak, terutama anak sekolah dasar, terkadang bertengkar sama teman-temannya. Itu belajar menggunakan restitusi dengan 3 tahapan tadi, menstabilkan identitasnya, kemudian validasi, terus yang terakhir keyakinan kelas apa. Otomatis ketika ditanya si anak yang mentara, dia bilang solusinya saya akan mengembalikan uang yang saya minta Bu, seperti itu. Nah, karena ini masih anak kelas 1, akhirnya saya konfirmasi ke orang tuanya bahwa ada kejadian seperti ini. Nah, yang terakhir tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, ini sebagian yang saya ambil. Ternyata banyak budaya positif. Ini upacara bendera, mendidik karakter, cinta tanah air, senam pagi, kerja bakti. Ini budaya positif yang harus terus ditingkatkan. Ini yang menjadi agenda saya untuk tugas-tugas saya, yaitu saya mengambil budayakan 5S di sekolahan SDN 2 Karangwaru. Budaya 5S mungkin sebenarnya ini sudah lama, dan hanya saja di antara semua budaya positif yang ada di sekolah kita, saya merasa ini yang kita butuhkan. Seperti itu, akhirnya saya mengambil budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Karena saya mengajar di kelas 1, biar mudah anak-anak ingat, setelah saya buatkan, saya tempel di depan pintu atau di pintu, karena kebetulan pintunya kalau membuka itu anak-anak bisa melihat. Itu terus saya nyanyikan. Apakah Bapak Ibu keberatan kalau kita mencoba menjadi anak-anak kelas 1? Hanya sederhana Bapak Ibu, biar anak-anak kelas 1 mudah memahami, saya cuma begini. 5S, 1 senyum, 2 salam, 3 sapa, 4 sopan, 5 santun. Entahlah kenapa saat itu saya tercetus gerakannya sesuatu yang simpel biar anak muda. Saya ulangi, anak-anak, kita ulang itu 5S, 1 senyum, nah kita senyum Bu. Otomatis ketika kita bilang senyum, kita senyum. 1 senyum, 2 salam, 3 sapa, 4 sopan, 5 santun. Saya bilang gitu. Karena apa? Senyum, kita tahu kita tersenyum, itu membuat aura positif, kita kelihatan bahagia, kita kelihatan senang. Entah apapun masalahnya kita di rumah gitu Bapak Ibu, kita sebagai guru ketika memasuki pintu gerbang sekolah, maka 5S yang kita terapkan. Masalah di rumah, urusan di rumah sudah hilang di tengah jalan. Jadi ketika masuk pintu gerbangnya SDN 2 Karangwaru, 1 senyum, kita bahagia, aura positif. Yang kedua adalah salam. Assalamualaikum, kita selamat pagi Bu, hei, nah itu kan sudah mengucapkan salam sama sapa, itu berkaitan. Selamat pagi Bu Jinani, anak kelas 1 mungkin Bu Susi, sering dia hafalan. Ada yang lewat Bu Is, tadi nggak ada Bu Mega mana ya? Jadi memang kelas 1 terbiasa untuk ini. Iya. Yang ketiga adalah sopan. Sopan itu lebih banyak berkaitan dengan tutur kata atau tutur bahasa. Kita sebagai orang Jawa, kita menggunakan bahasa krama biasanya inggih, itu. Kalau santun lebih banyak ke tingkah laku, karena itu digerakkan saja sopan, santun. Nah itu, iya santun, pemayu harus tulis. Nah pemayu itu maksudnya contohnya kan ada bapak ibu guru ya, namanya ada bapak ibu guru lagi duduk-duduk di serambi, kamu mau lewat ya gini, tubuhnya menunduk, jadi gerakannya saya buat menunduk seperti itu biar anak-anak lebih mudah.
Insya Allah ini bisa diterapkan dan saya sudah siapkan untuk kelas-kelas. Iya. Monggo untuk kelas 5 nanti bisa ditempel. Ini, nah Pak Dion berolahraga di depan terus nggih Pak? Nggih, di depan KM. Ini di kelas 3, kelas 6. Bahasa Inggris bisa di mana saja yang terlihat anak. Ibu di depan kantor, sampun kalau sekali sakit tengah itu. Ini untuk kelas 2, sederhana sekali. Nah, yang terakhir yaitu untuk screening bias itu kita sudah melakukan, dan yang paling akhir ucapan terima kasih saya. Inilah aksi nyata saya untuk modul 1.4 tentang budaya positif, guru bergerak Indonesia Maju. Harapan saya nantinya di angkatan 12 untuk Tulungagung, insya Allah ada angkatan 12, teman-teman ikut baik itu GTT maupun PNS. Ternyata guru penggerak juga boleh untuk GTT. Monggo nanti yang siapa yang duluan dapat informasi, biasanya 2 hari duluan ya, itu nggak langsung di-share, boleh teman-teman. Di guru penggerak tidak berat, tidak ya, slogannya guru bergerak Indonesia Maju. Jadi harapannya bersama-sama, kolaborasi seperti itu. Banyak ilmu, saya angkatan 7, Bu Ari angkatan 4. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bu Ari seperti budaya positif hari ini, seperti itu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan atau saran atau monggo. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Ini tidak ada editing sama sekali. Ini nanti inilah kita SDN 2 Karangwaru. Saya Siti Madinani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Aksi nyata saya seperti ini. Terima kasih pada teman-teman. Foto bersama gitu Bapak Ibu. Mas, mana punya itu? Iya, tolong. Sebenarnya cukup. Fotonya di mana? Mas? Ayo kita foto. Nggih. Iya. Di pantai ini dah. Yuk, 2 sama 3 sama. Pakai ini dah. Nggih, dimatikan apa ya? Berarti kan itu saya membuka mau. Ya, 5S yang pertama adalah senyum. Ketika bertemu teman di pagi hari, kalian tersenyum. Coba semuanya tersenyum. Yang nggak berani tersenyum tadi nggak bisa gigi ya. Tersenyum. Dengan tersenyum, apa-apanya jadi positif. Jadi yang melihat jadi bisa. Yang kedua adalah salam. Salam kalian biasanya apa? Selamat pagi Bu, assalamualaikum Bu. Itu adalah salam. Tapi ya, pertama senyum, kemudian salam. Yang ketiga adalah sapa. Selamat pagi Bu Guru. Ketemu temannya menyapa, ya.
Yang keempat adalah sopan. Ketika ada bapak ibu guru, kalian bisa berjabat tangan. Kalau ada bapak ibu guru sedang duduk, kalian menundukkan tubuh. Biasanya kalau bahasa Jawa Pak, amit nyuwun sewu. Itu menandakan bahwa kalian adalah anak yang sopan. Santun, yang kelima adalah santun, di mana kalian mengerti tata krama, ya. Bagaimana dengan adik kelas 3 sama kelas 2 saling menyayangi, kelas 2 sama kelas 1 juga saling menyayangi, kelas 1, kelas 2 menghormati kelas 3. Sekali lagi 5S, senyum, salam, sopan, santun. Biar mudah kita pakai gerakan ya. Senyum, salam, sopan, santun. Santunnya kalian diginikan. Menandakan ketika berjalan menunduk ketika ada orang lain. Ya, ibu ambil video ya. Gak apa-apa ya. Coba 5S, senyum, salam, sopan, santun. Terima kasih kelas 1. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat, selamat pagi Boyolali. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Ya, terima kasih. Lencang depan.
Absen 1. Absen 2. Oh ya, absen 3. Absen 4. Absen 5. Oh, ini Risma absen 6. Oh, Arka absen 7. Iya, absen 8. Absen 8 apa enggak masuk? Oh, Said. Absen 9. Absen 10. Iya, 11. 12. 13. Mana 13? Oh, 14. Iya, 15. Iya, tugas dari agama ya. Bu Enin belum masuk ya. Semangat. Main apa? Dakon. Iya. Kalau ini main apa? Main kartu. Iya. Hush. Yang nutup yang diambil. Aku